Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati serta saya sayangi rekan-rekan lomba debat dalam bahasa Indonesia sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nuki Tiasanti selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Jepon dalam ajang lomba debat bahasa Indonesia. Izinkan saya memaparkan argumen saya dengan mosi Dewan ini akan mendiskriminasi kejahatan tanpa korban. Status quo pada saat ini, banyak negara termasuk Indonesia, praktek seperti prostitusi, penggunaan narkoba, dan penjualan ilegal masih diskriminalisasi. Ini bukan tanpa asal-asalan. Negara menilai bahwa meskipun tidak ada korban langsung, praktik ini berdampak besar terhadap tatanan sosial, kesehatan masyarakat, dan ekonomi komunitas. Definisi, saya tidak membantah definisi kejahatan tanpa alasan, yaitu tindakan yang pelaku dan korbannya sepakat atau tidak melibatkan penderitaan langsung. Tapi saya ingin menekankan bahwa kejahatan tanpa korban adalah tindakan ilegal yang meskipun tidak menimbulkan luka fisik langsung, tetapi menghasilkan dampak sistematik pada masyarakat. Kejahatan tanpa korban mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung. Seperti contohnya adalah prostitusi, penggunaan narkoba, dan perjudian. Namun saya ingin meluruskan pemahaman publik bahwa tidak adanya korban langsung bukan berarti tidak ada kerusakan sosial. Maka dari itu saya definisikan kejahatan tanpa korban adalah tindakan ilegal yang meskipun dampak bersifat pribadi dan berdasarkan kesepakatan pribadi, tetapi menimbulkan dampak sistematik terhadap moral, kesehatan, dan tatanan sosial masyarakat. Negara bukan hanya sekedar penonton, tetapi penjaga nilai sosial negara. Negara hadir bukan hanya sebagai pelindung hak individu, tetapi juga sebagai penjaga etika publik masyarakat yang sehat, tak hanya dibangun oleh tanggung jawab sosial bersama. Jika prostitusi dilegalkan hanya karena ada kesepakatan antara dua orang, maka sama saja kita melegalkan komersialisasi tubuh manusia. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup dalam masyarakat yang memperlakukan tubuh sebagai barang dagangan? Tentu tidak. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tanpa korban tidak berarti tanpa bahaya. Penggunaan narkoba yang katanya tidak menyakiti siapapun ternyata menghasilkan dampak-dampak yang sangat buruk. Dilansir dari WHO 2021, lebih dari 40% pengguna narkotika mengalami gangguan mental berat dan kehilangan 37% daya kerja mereka. Tim oposisi menyatakan bahwa negara tidak berhak mencampuri urusan pribadi warganya. Maka dari itu tanggapan saya adalah saya tidak ikut campur soal siapa yang tidur dengan siapa, tapi saya tidak negara tak berhak mencampuri urusan pribadi warganya. Tanggapan saya, negara tidak ikut campur soal siapa yang tidur dengan siapa. Tapi saat pilihan pribadi itu berdampak pada sistem sosial dan kesehatan publik, berdampak pada sistem sosial dan kesehatan publik, negara bukan hanya berhak tapi wajib turun tangan. Tim pro juga mengatakan negara bukan hanya berhak tapi wajib turun tangan. Tim pro juga mengatakan legalisasi membuat pekerja seks lebih aman. Faktanya tak sederhana itu. Di banyak negara legalisasi justru menyuburkan perdagangan manusia. Karena di banyak negara legalisasi justru menyuburkan perdagangan manusia karena permintaan meningkat. Ketika eksploitasi dibungkus legalitas, korban jadi tak terlihat. Berdasar studi kasus Belanda prostitusi, setelah legalisasi jumlah korban perdagangan wanita justru meningkat hingga 67%. Maka dari itu, saya sangat-sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, legalisasi justru menyulitkan pendekatan atau pendeteksian praktik paksa karena terselubung di balik suasana sah. Maka dari itu saya sangat menolak pada mosi perdebatan kali ini. Karena negara punya tanggung jawab menjaga nilai moral dan kesehatan publik.
Kemudian, negara juga punya tanggung jawab kesehatan tidak selalu berarti tanpa eksploitasi. Dan legalisasi bukan solusi. Ia justru membuka ruang eksploitasi terstruktur. Jangan terkecoh oleh wilayah atau kejahatan tanpa korban karena dalam realitanya selalu ada yang terluka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.